Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, kali ini kita akan melanjutkan tentang motor yang kemarin itu ya, derik tetapi nggak sembuh-sembuh. Dan sesuai yang Lemono bicarakan kemarin, kita akan melanjutkan dari mesin ini sampai hidup. Lemono mengusahakan mesin ini sampai hidup, tetapi permasalahannya adalah kelengkapan dari motor ini nggak diantar-antar. Dan sekarang kita coba saja menghidupkan dari motornya ini bagaimana ya, bagaimana hidupnya dan apakah ngereteknya sudah mau hilang apa belum. Oke. Dan di sini nggak ada knalpot ya, dan nggak ada knalpot itu di sini terpaksa kita memakai knalpot seadanya ya, dengan knalpot error juga sebenarnya. Oke, dan sebelum kita lanjutkan, Lemono berdoa selalu mudah-mudahan kita diberikan kemudahan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oke, dan sekarang di bagian sini kita tinggal memasang di bagian tutup klep, kemudian jalur oli ini. Nah, untuk videonya Lemono percepat saja ya, karena ini tinggal masang-masang di bagian luar, nanti bagian hidupnya dan bagaimana selanjutnya Lemono videokan kembali ya. Sekarang video kita percepat untuk memasang kelengkapan dari motor ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Dan apabila baru melihat video ini, bisa cek video sebelumnya, karena Lemono videokan dari sampai mesin datang dengan kondisi bongkaran dan sampai perakitan, dan disitu sudah Lemono jelaskan satu persatu. Oke, sekarang kita lanjutkan saja. Oke, dan sekarang kita lanjutkan di sini. Sebelum mesin kita nyalakan, Lemono jelaskan dulu ya. Ini nanti mesin saat penyalahan pertama kali bisa jadi diselah bandil, bisa jadi loh ya. Karena apa? Yang pertama, tipe intake ini terkadang itu sering sekali bocor ya, bocor sedikit saja dia itu langsung dalam artian membuat si motor ini overselah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan ini sudah ada penjelasannya khusus di bagian intake. Oke. Yang keduanya, ini nantinya kemungkinan besar ada perubahan pada settingan karbu. Kenapa? Karena kita melakukan perombakan di bagian pengapiannya kemarin. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menyelesaikan dari pemasangannya. Dan di sini Lemono jelaskan kembali di sini seperti ini ya. Nah, sebentar. Motor ini ya dari sepul sendiri seperti ini. Nah, ini kan dia itu ada solasian di pojokan sini. Otomatis dia itu terjadi luka ya di sininya. Nah, di sini Lemono akan menjelaskan kebocoran kelistrikan di bagian sepul ini mengakibatkan yang pertama, tarikan motor menjadi berat saat posisi gas atas, yang keduanya bisa menyebabkan brebet, yang ketiganya dia itu terkadang nyandut-nyandut, dan masih banyak lagi faktor dari penyebab mengelupasnya kabel ini ya, dikarenakan intinya dia itu bersentuhan dengan si bagian kabel min ya.
Ini sudah ada videonya, Lemono sudah memvideokan. Gara-gara dia itu kabel kegencet sedikit saja, ya kabel plusnya ini kegencet sedikit saja, motor itu berebet. Nah, kegencet sedikit seperti ini, Dek. Itu motor berebet. Ya, motor berebet diganti CDI, coil dan sebagainya dari pengapian atas ini, tapi nggak ada efek sama sekali dikarenakan cuman kejepit saja. Itu sudah ada videonya pada motor GL Neotech. Itu video sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Oke, sekarang kita lanjutkan saja. Oke, di sini oli sudah kita isikan. Kemudian langkah selanjutnya untuk ngecek apakah dari pompa oli yang naik ke bagian selang ini, nah oil coolernya ini mau lancar. Kita nyalakan mesinnya dengan cara kita pasang bagian belakangan ya, yang di bagian sini. Tetapi yang di bagian jalur noken as kita pelumasi dulu ya. Jangan diciki.
kita pelumasi yang di bagian noken AC. Kita standar 1 supaya dia itu miring ya. Nah, sebentar kita pelumasi di bagian sini supaya nanti saat mesin nyala di bagian platoe aman ya. Nah, kita beri pelumas di bagian sini. Rada selang gitu. Terus. Wes aman kita ya. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita standar 2 dan kita coba nyalakan dari mesin ini. Ini apa, Mas? Apa? Oke lah, kita istirahat sebentar, kita akan memproses dari bit ya. Nah, kemerosok. Nah, sebentar kita jeda dulu dari video nih. Nah, ini tinggal nyalakan lah ya. Oke lah, dikarenakan motor bit yang kemerosok sudah selesai, jadi kita lanjutkan ke bagian CB kembali ya. Di bagian CB ini kita coba nyalakan perlahan-lahan ya, dikarenakan ini habis proses dirombak pengapiannya. Nah, kita fokuskan dulu, mudah-mudahan tidak terjadi overslah, mudah-mudahan ya. Terus ya lagi. Oke, sekarang langkah awalnya kita cek dari pengapiannya ya, kita cek dari pengapiannya dulu. Loki kontaknya gini ta, Bu? Waduh, lah kok renek kontaknya. Kontaknya gini. Kontaknya renek. Hah. Wele, nggak ada kontaknya lek dan kepriye. Dikarenakan tidak ada kontaknya, walah ada bongkar maneh. Sebentar, sabar, tak intip ya. Dikarenakan sambungan di bagian dalam, maka kita akan melakukan pelepasan pada tutup kontak untuk menyatukan kontaknya ya. Ini sebenarnya bisa juga dari pengapian aki langsung ke CDI, sebenarnya bisa ya, tetapi harus bongkar jok. Daripada bongkar jok, kita lepas yang gampang ini saja, tang ragum gitu, tang boyo. Nah, kita lepaskan kancingane. Didelok pengapiannya. Kita buka. Oke. Digi. Oke, setelah terbuka kita gabungkan saja langsung. Ini ada ring 1 dan murnya 1. Yo, mudah-mudahan bisa dilepas. Sebentar. Mas Jan, masuk tok. Raken lagi. Kunci lagi. Wes jan. 5. Wis nang ngarepku. Sabar jan. Benerin motor gak dibawa kontaknya piye ta, Pak? Nah. Dadak melakukan pengupgradean gini.
Oke, dan sekarang kita gabungkan saja. Di sini ada dua kabel, dia itu warnanya merah sama hitam. Nah, yang kita gabung adalah yang warna merah dan hitam ini ya. Golek kabel ki. Oke, sekarang kita gabungkan langsung saja di bagian kabel yang warna merah dengan hitam. Nah, ini untuk CDI-DC itu tidak terpakai dari warna hijau dan hitam leres putih ya. Hitam leres putih itu untuk pengapian CDI-AC, itu sudah ada penjelasannya khusus di bagian video kontak. Nah ya, oke, sekarang kita gabung saja langsung. Kita gabung sebentar. Golek lincipan ki. Lincipan apa enggak bekas nggih nyugil apa enggak jenenge? Plaker. Nah, oke, kita masukkan, kita selipkan ke bagian dalamnya sini. Nah, oke, Gung, Oke, dan setelah itu kita cek dari kelistrikannya ya. Kok gak nyala kabeh ki? Jajak ki anu ki, tes-tesan ki. Kita tes dulu apakah ini akinya yang terjadi ngedrop. Nah, kok iso sih bisa ngedrop? Aki nih. Hah? Agar ya iya no. Kita tes dulu, nggak ada pengapiane. Kirene wes akine tekor wes janeneng neh. Sebentar kita upgrade dulu. Di sini kita cek dulu pengapiannya ada apa tidak. Nah, ayo ki diontel ki. Oke, di sini pengapian ada ya. Nah, ayo teman-teman. Hilang neh. Oke, di sini pengapian tidak mampu, jadi kita doping saja menggunakan aki. Nyilai akine lagi. Oke, dan di sini kita langsung bandrek dengan aki bit. Nah, oke. Kita lepaskan, akinya tidak perlu dilepas, tetapi kita hanya mengambil dari kelistrikannya saja. Nah, kita buka di sini. Kokono kita menyongkel kuali. Terus, nah, oke, dan sekarang kita lepaskan dari tutupnya. Oke. Dan untuk mencegah dari konsletnya kelistrikan ya, yaitu kan arus dari si bagian CB ini tidak masuk ke bagian si motor ini, caranya adalah yang bagian plus kita lepas saja ya. Yang bagian plus kita lepas saja dikarenakan di sini injeksi ya. Alasan sederhananya karena error sedikit saja maka ikut-ikutan error ya yang lain. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi yang plus kita lepaskan. Yang bagian min tidak perlu kita lepas. Nah, yang plus ini kita arahkan langsung saja ke bagian motor CB. Yang min juga ikutkan ke CB, tetapi di bagian aki tidak perlu dilepas. Kabel ki terus warna apa di dedan ini?
Wes aman. Oke, sekarang di bagian plus diberi warna apa ini? Warna biru. Nah, warna biru ini kita dapatkan ataupun kita sambungkan ke bagian kabel plusnya aki ya. Yang warna biru kita tempel ke langsung saja. Nah, yang warna biru langsung saja kita tempel ke bagian plus ini ya. Nah, ini tidak boleh menyentuh dari bagian bodi motor ya, yang bagian plus. Oke, nah oke, dan sekarang wes angel tahu sama nih slick kan ya, ini lagi. Nah, kita kupas dulu kabelnya. Ini guntingnya rada angel lagi. Guntingnya rada angel. Nah, sekarang kita yang bagian kuning ataupun bagian min ini kita tempelkan ke bodi. Ini kok gak keluar api? Cek dulu. Ini minyak. Oke. Alah ceblok. Ini kabel minyak, ini kabel plusnya. Oke, di sini nyala, berarti ketandanya kelistrikan sudah masuk ke bagian pengapian CB. Harusnya di bagian CB ini sudah normal, dalam artian sudah ada 12 volt langsung. Jadi kok gak nyala kabeh gitu ya? Jadi, wah jangan-jangan saya kering iki iki. Saya cek pengapiannya. Lemono nggak ngerti natani jalur pengapiannya, ke lampu kelistrikan nggak ngerti ya piye jalure. Yuk kalem lagi yuk di oke nek se kudune wis bener ki po enek engine stop ya. Yo apa kuwi? Nah, dadah gong yo. Nyala, gong. Yo, bagian iki engine stop ya gong. Kita cek, yuk. Banter. Mas, janji buka jok iki. Kemungkinan besar kalau ada sekringnya ya, sambil kita buka joknya gini, bukan joknya. Rencananya tadi tidak buka jok, jadi bongkar karena kelistrikan dari kontak menuju. Karena pada biasanya untuk jalur dalamnya, karena Lemono nggak ngerti dari penataan dalamnya, harusnya di bagian kontak ini sendiri. Sebentar. Nah, yang warna merah ini ada sekringnya sendiri. Kemudian yang warna hitam ini ada sekringnya sendiri. Nah, yang dari sekring ini ya, sekring ini ke dari kontak ini ke sekring. Nah, bagian ke sekring itu menyebar ke bagian komponen-komponen yang membutuhkan 12 volt. Nah, ini enggak nyala semua, kemungkinan besar dari sekringnya. Kita lihat dulu apakah ada sekringnya apa tidak. Padahal tadi rencananya nggak bongkar jok ya, tetep bongkar akhirnya. Wes jan. Kita cek dulu. Wah ya, relay tok isine. Oke, ini ndine sekring iki. Nah, ini banyak sekring, 2 sekring. Nah, saya ganti. Jadi oke, di sini ada 2 sekring, tes-tesan iki. Ada 2 sekring, kita lepaskan. Kita cek satu persatu ya. Tidak nyala lagi. Gak nyala lagi nih. Seki ini masalahnya ini. Tidak benar budi. Pendononya itu
Manakah yang putus? Wis gini. Kabel massa kita pindah langsung ke bagian mesinnya ya, untuk mendapatkan massa yang lebih full. Pas dan wis gini. Sekarang kita cek di sini harusnya nyala lagi. Ubah-ubahan jadi kabel kontaknya. Ubah-ubah atau entah. Gak gelem. Ora gelem. Kabelmu plus cepetan pindah rene. Wah, iki apa? Hah? Sing kuwi nang kontak. Alon. Nah. Plus langsung kita masukkan ke dalam makine wes jan. Wes tempelnya gak apa, dicekel gak apa, nggak ada yang nyetrum kalau aki. Oke, masuk. Oh, itu berarti sudah mau on. Mas gelem kita iki. Bautnya apa? Dibaut wae. Kok iso langsung kontak kira iso wis jan. Listrik. Rencananya nggak bongkarin jok jadi bongkarin jok. Ya wes. Oke, wes langsung ki. Kita cek dari kelistrikan iki. Nah. Kita cek langsung dari pengapiannya. Saya sabar. Yuk diselah wal yuk. Nah, engine stop sih. Yuk. Ndang, teman. Lah kok rening gitu. Wis jan angel. Kita cek dulu. Iki plusnya ada. Nah, plusnya ada. Terus di bagian kontaknya warna merah ada, hitam. Durane oke. Lho caranya aku kepriye? Yes. Ya opo adana. Nah, iki lagi kita gelem nggih. Aduh, nyantol. Sebentar, regen motor ya. Kontaknya dibawa. Kita coba tes lagi di bagian kelistrikannya. Nah. Oke, kelistrikan itu sepele le, tetapi kalau nggak teliti yo kumet tuh. Tapi segong, sabar. Bisa 9 kita tenanan boral. Dan kita lihat di sini tandanya sudah nyala. Akibatnya sudah masuk. Lampu juga sudah nyala. Ya, sudah nyala. Berarti tandanya ke 12 volt bagian komponen sudah masuk. Pertanyaannya adalah kenapa kelistrikan tidak keluar? Yang pertama karena kita habis bongkar bak mesin, maka kita mengarah ke bagian pulsere. Kita mengarah ke bagian kabel pulsere. Sabar. Kabel pulser wes jan. Ayo ki kartu selah ki enak ora strume. Kagelem. Kamu tuh. Ampuh. Ini bisa jadi pulser PKP terlalu jauh. Sabar. Iki genten aku ki.
Tuh. Gang itu. Gang itu nah. Matiin nih oke. Bisa lagi. Wes. Jan motor kepriwe. Itu kelistrikan itu sederhana, tetapi kalau kita tidak memahami dari jalur-jalurnya itu akan lebih ribet ya. Nah, oke. Sekarang kita kencengke dan kita coba nyalakan dari motornya. Saya diselah lagi. Oke, hop nyetrum aku kok. Nah, kita buka dulu dari businya. Oke, kita buka sedikit saja. Nah segitu, kira-kira segitu ya. Nah oke, dan sekarang kita coba pasang. Dan kita coba yang pertama, kita ngecek dulu dari jalur olinya, karena di bagian sini tadi sudah kita beri pelumasan ya. Tadi masalahnya itu sambungan yang Lemono sambung warna kuning itu ternyata kurang nempel. Bahasanya ngepong yang sering Lemono sebutkan di banyak video ya. Kunci busi wolas sih. Nah, kita kencengin dulu dari businya. Oke. Wolas ya. 18. Nah, oke. Kita kencengke. Oke, dan sekarang kita mengusahakan menyalakan dari mesinnya. Oke, diuntan tahun deh. Oke. Tuh. Perselah. Yo. Oke, dan bisa kita lihat di sini oli lancar banget ya, keluaran dari sini oli lancar. Jadi sekarang tugas kita melangsungkan bagian ini ke bagian sini ya, ke bagian tutup nokene ya. Olinya bleber kabeh. Rampopo, namanya ngetes ya. Ini menung kuningan ya. Kuningan. Nah, oke, kita coba pasang di bagian kopnya sini. Nah, sambil kita dengarkan bagaimana nyala selanjutnya. Nah, terolas ki wes ngene. Bentar. Kita kencengke. Sekali nyala olinya langsung muncrat kabeh. Angin ki. Nah. Oke, dan sekarang kita semprot. Oke, kita nyalakan kembali ki. Saya kontaknya kita sambung.
kita sambung lagi kontaknya. Tadi tak cabut karena olinya sudah membunjrat lek ya. Nah, oke. Sebentar tak gabungi dulu. Ini agak susah lek tempatnya soalnya dijepit di sini ya. Sabar dhisik. Hah? Ya saya kira rawa. Oke, dan nyala. Sekarang kita gabungkan saja langsung karena ini nanti akan dimatikan kembali setelah oli naik di bagian kope ya. Nah, di bagian lubang klep. Oke, sekarang kita tes. Di sini lampu sudah nyala, berarti tandanya kontak sudah aman. Sekarang kita lakukan pengengkolan. Ayo, genten ngecek olinya yang di bagian naik ke bagian sini, lubang klep. Yuk. Jebles. Yo. Oke, oli sudah lancar, jadi kita matikan aja, langsung tutup aja. Cek lah kuy. Oke, bentar. Kenapa sih bocor kita ya? Cepat mini. Kita tepan mini.
kontakin iki. Jabutin kontaknya. Nah, sih gue. Kau apa kan nyetrum ya? Oke, dan sekarang kita bahas di bagian sini. Yang pertama ada suara klotek-klotek di bagian mesin. Yang selanjutnya motor ini tak jamin ngereteknya sudah hilang ya. Saya sebentar, kita cari kelatak-kelataknya itu dulu. Itu penyebabnya bagian mana yang terjadi, dia itu mungkin mono masang yang kurang kenceng. Apakah dari awalnya memang bunyi seperti itu? Dikarenakan apa? Awalnya kita nggak tahu toh, dia itu posisi bongkaran. Nah, yang paling error di daerah kemarin adalah di bagian setange. Ya, sudah Lemono videokan saat pemasangan nih. Yang keduanya bisa jadi itu dari klaker noken as sebelah kanan yang ngancing kemarin. Oke. Dan selanjutnya kita cek juga di bagian magnet yang Lemono bilang kemarin saat kita beri ring. Di situ Lemono menyebutkan bahwa di situ magnet dengan askruk tidak persisi. Nah, langkah selanjutnya kita tunggu mesinnya dulu dingin. Kalau sudah dingin kita bongkar langkah pertama di bagian bak magnet sini ya, untuk mencari suara klotek-klotek seperti tadi ya. Nah, kalau deriknya ini tak jamin hilang ya, tetapi kita hilangkan dulu yang kemelotek tadi. Kalau sudah hilang baru kita coba motore. Oke, sekarang kita lanjutkan dari pembukaan magnet ya, karena tertuju pertama kali feeling Lemono ada di bagian magnet. Nah, jadi Lemono mengira ada salah di pemasangan Lemono, tetapi ternyata Lemono tanyakan itu videonya sama Le. Nah, ini adalah videonya ya. Nah, itu videonya, tetap ada suara kletok-kletok cedok seperti tadi. Nah, di sini Lemono tertuju kepada yang pertama, ingin Lemono bongkar seperti yang Lemono bilang di depan tadi. Kita akan membongkar dari bak magnetil karena Lemono yang pertama kali adalah curiga pada magnet yang kita baut kemarin terjadi oblak. Nah, oke. Kemarin Lemono juga sudah bilang bahwa kalau nggak dicoba dulu nggak akan ketahuan ya toh. Nah, oke, sekarang kita bongkar satu persatu, kita cari permasalahannya geletok-geletoknya dulu ya. Nanti setelah geletok-geletoknya selesai, kita lakukan percobaan atau dibawa jalan ya. Sekarang kita bongkar saja. Siap nanu nggih? T8. Oke, kita bongkar saja langsung. Sebelum kita bongkar, ini golek ganjil nggih. Kita miringin ke arah kanan saja dikarenakan apa? Tadi sudah kita isi dengan oli ya. Nah, kita miringkan ke kanan, kemudian diganjel ngene iki gawe. Nah, paling aku tas saiki. Nah, ini biasanya kalau tumpah, biarpun tumpah itu cuman sedikit saja ya. Nah, oke. Kita buka saja langsung di bagian bak magnete ya. Kita lepaskan di sini, kira-kira apa yang kendor ataupun apa yang oblak. Kenapa dia itu gledok-gledoknya sampai kenceng banget deh. Tek seperti itu ya. Seperti yang ada di video depan tadi ya. Seperti dia itu besi ketemu besi. Nah, ini yang perlu kita cari ya. Gledok-gledoknya soalnya mentok ya. Bukan gledok-gledok kocak ya, dikarenakan seperti dia itu mentok. Nah, kita buka saja. Letak. Nah, iki lho penyakitnya. Golek impact iki. Sebentar ya golek apa.
Lemono akan menjelaskan dulu dan mencari permasalahan dari motor ini, kenapa dia itu bunyi detok-detok. Nah, yang pertama kita perhatikan di sini. Nah, sebentar kita perhatikan ya. Bisa kita perhatikan di bagian sini. Nah, ini pulsernya koblak. Nah, Lemono kemarin kan nggak bongkar dari spool maupun baknya, jadi langsung Lemono pasang, ternyata di sini oblak. Nah, ini yang pertama ya, tok-tok yang pertama. Yang keduanya kita perhatikan di bagian sini. Sebentar. Di bagian magnet ini, seperti yang Lemono sebutkan di video perakitan kemarin, di sini askruk tidak oblak, tetapi di sininya oblak. Nah, magnetnya oblak. Dia itu bunyi tek 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 seperti itu ya. Nah, ini oke. Permasalahan kedua itu bisa jadi dari magnetnya ini terjadi kendor. Nah, sekarang kita lepaskan saja dari magnetnya ini. Nah, ini permasalahannya adalah tidak senternya antara diameter si bagian magnet dan diameter askruknya di atas. Nah, atas manual ki. Kalau atas manual golek gandule. Sebentar, puter kiri. Terus up golek plat iki mentoknya ini. Popeng anu motor ketok ming ya. Tuh. Oke, sekarang kita coba lepaskan. Batek enggak ki, batek enggak. Ayo mudun kalem kalem terus. Yuk. Kalem neh terus. Yuk jajal enggak. Aduh cepet. Kalau biar bukan yang ini. Yuk. Sip. Nah, bu impact kena wisan. Di impact sudah bisa. Nanti kita teliti di bagian magnetnya. Guys. Oke, langkah pertama di sini. Di sini magnet askruknya lebih muncul ya daripada magnetnya. Yang pertama, yang keduanya kita cek dulu. Ya, yang tengah betul. Nah, adalah oke, kok gak kotak. Sebentar. Kita teliti dulu pelan-pelan ya. Kita teliti pelan-pelan. Oke, di sini kita perhatikan saja. Di sini tetap ya, dia itu si bagian magnetnya goyang, tetapi di bagian askruknya tidak goyang sama sekali ya. Tidak goyang sama sekali. Saya sambil dicek-cek. Oke. Nah, ini. Nah, ini askruknya tidak goyang, tapi di sini tuk 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 seperti itu ya, di bagian asnya sini. Dan sekarang langkah selanjutnya, Lemono akan nyoba lepas dulu. Bagaimana ini nanti solusinya? Benerin askruk apa bisa kita akali ya. Nah, apa bisa kita custom Le. Nah, sekarang kita tracker dulu. Jipune tracker mana iki? Trackernya angkat ya. Sebentar. Oke, sekarang kita tracker dulu. Nah, kita tracker karo anu iki, petik iki. Nah, sebentar kita paske dulu.
Mudah-mudahan tracker Lemono nggak jual ya. Nah, oke. Sekarang kita tracker, sip. Alah manut dol sisan iki. Tracker dol iki gara-gara motor apa tadi iki? Apa ya motor iki? Oh iya. Gara-gara motor iki wes jan. Tracker manual lagi. Terpaksa menggunakan tracker manual. Udah gede ki. Karo congkel lagi ya. Oke, sekarang kita terpaksa melakukan tracker manual wes jan. Ini berarti tebakan Lemono bener juga dari anu kayak kunci kayak anu kayak dari bekas magnet sepul yang ambrol kemarin. Ini bekas tabrakannya dikarenakan magnetnya ini kendor ya. Nah, sekarang kita track manual. Loro kunci ini kabeh. Sabar aja. Sabar. Kurang ki. Wis sabar aja kan. Pokoknya kok play motor. Nah, sip. Sikilmu pancatno mesin ya, sikil diinjekin mesin nih. Nah, nemen pol ya ki ya. Sik gong Lemono mau track manual dulu. Wis pol iki. Wis Pro pol iki Pro. Sik tak geser e. Ini to. Kurang kuat iki kita. Anu idek mesin. Nah. Mesinnya boleh pancatan kuat. Nah, udah kursi. Cari tempat duduk dulu. Sak pol-polmu. Wes. Pro. Sabar ya. Di sana sini. Yo. Pol iki. Tenaga full. Wes. Jiro. Kang lagi. Lamun iki. Lamun bisa iki. Cek iki kudu loro iki. Cek, langsung kunci.
ro ji ro gendeng tenan apa iki yuk yuk kita ya wis sedung aku sing urung wis ji ropa nah kita kita iki wis iki halote ini padahal baru dipasang loh Lek. Jan gak pas. Oke, sekarang kita teliti. Nah, tak dekatke dulu kamerane. Oke, mudah-mudahan kelihatan di kamera ya. Di sini itu seperti dia itu tidak tertumpu oleh magnet ya di bagian sini ya. Nah, ini kelihatan ya. Dia itu warnanya nggak bersih. Nah, ini ada kotoran nempel. Tandanya kalau kotoran nempel dia itu tidak bisa ngeplek rapet, Lek. Nah, kalau ngeplek rapet, geser selang side iki. Di pedal side ya. Bluk ngono ta. Nah, ini kalau dia itu tertempel rapet seperti ini, dia itu akan mengkilat. Nah, kelihatan ya. Akan mengkilat seperti ini, tetapi kalau tidak tertempel dia itu akan seperti ini. Nah, seperti ini ada kotoran yang nempel. Nah, oke, sekarang permasalahan sudah ketemu, yaitu tidak ngepleknya antara sepi magnet antara askruk dan si bagian magnetnya ini sendiri. Oke, langkah pertama ini bisa dibawa ke tukang bubut. Langkah keduanya kita bisa mencoba mengakalinya. Oke. Nah, untuk mengakali ini kita harus perlu hati-hati dan pelan-pelan, dikarenakan apa Lek? Mengakali. Nah, kalau tidak mau mengakali harus turun mesin, bedah askruk dan nyenterke kembali ya. Dipopok ulang, disesuaikan dengan diameter magnete. Iki golek battle njupuk iki, nggih njupuk iki. Iki wis gak apa-apa. Kita lepas dulu di bagian sini. Oke, sepi magnet sudah kita ambil, dan cara melihatnya kita coba masukkan magnetnya ke bagian askruk ini, apakah dia itu mau ngebles atau enggak. Nah, walah, ya bener aja numpang, bisa diperhatikan ya. Nah, ini tanpa spray loh ya, dia itu tidak bisa masuk pol. Nah, jandek loh. Ini padahal sudah mentok ke bagian sana, ujung sana, tetapi dia itu masih goyang. Nah, ini mengakibatkan dia itu saat mesin putaran tinggi dia itu akan bunyi ketok-ketok ya. Dikarenakan apa? Hisapan magnet yang sangat kuat kepada spool. Itu sudah ada penjelasannya di bagian spool ya. Nah, wes jen. Sabar. Saya sebentar tak mikir caranya dulu ya. Oke, di sini Lemono mendapatkan kesimpulan bahwa yang pertama kita perhatikan di sini. Ini kalau kita oblak seperti ini ya, yang di belakang sini masih oblak. Di belakang masih oblak, tetapi di depan sini sudah mentok. Berarti tandanya di bagian ujung sini, nah ujung sini magnet ini, nah kelihatan ya, dia itu terjadi membuka ataupun dia itu tidak masuk full. Oke. Nah, langkah sederhananya yang bisa kita lakukan adalah kita akan tuner, atau kalau enggak kita kecilin bagian diameter luarnya sini saja. Ingat, sistem penggerindaan atau tuner ini tidak boleh ngelos ya, dia itu hanya di bagian ujung saja. Fungsinya supaya apa? Supaya dia itu menggigit kuat. Nah, apabila ini salah tuner ataupun salah penggerindaan, maka hasilnya nanti akan miring. Oke. Dan langkah selanjutnya, apabila cara Lemono ini membuat si ini ya, lubangnya ini Lemono poles untuk memasukkan dan tidak mau masuk ataupun tidak mau rapet, tandanya ini nanti positif
benerin dari si askruknya ini dengan magnetnya ini. Kita lepas semua, kemudian kita tancapke di bubut ya. Dia itu ditilas ulang, dipopokin gini popok laset, baru dibubut ulang untuk mendapatkan kepersisian si bagian magnet dengan askruke. Oke. Jadi sekarang di sini karena terjadi membuka nah kelihatan ya, mudah-mudahan teman-teman kelihatan. Jadi seperti ini Mas kasusnya. Nah itu kelihatan ya, bagian paling ujung sini membuka ya, dia itu di bagian sini tidak bisa lurus seperti di bagian sini, tidak bisa lurus gini deh ya. Nah sehingga waktunya menekan masuk dia itu masih nyantol di bagian ujung sini ya. Sekarang lek mono proses kembali, lek mono haluskan di bagian ujungnya saja, ingat ujungnya saja ya, tidak boleh melebihi batas ya. Yang keduanya lek mono poles juga di bagian ujungnya ini tok. Kalau memang itu tidak bisa, terpaksa turun mesin. Oke Mas. Nah sekarang kita proses selanjutnya, tuner ki. Bangku apa nggih lungguh. Sekarang Lemono akan nyuner dulu di bagian magnetnya ya, Lemono tuner dulu. Sebentar. Tangan kulu nyuneram.
Oke, sekarang kita lanjutkan, dan sini tadi adalah proses perbaikan ya. Dan sekarang langkah selanjutnya di sini ada ring ya, Lemono bikinkan ring tadi. Diameter tengahnya ini masuk ke bagian diameter askruk. Jadi askruknya itu masuk ke sini. Ini misalnya askruk, dia itu harus masuk posisi longgar. Oke. Dan cari diameter yang enggak terlalu lebar. Nah, ini awalnya seperti ini, terus Lemono gerinda dengan diameter kecil ya. Ini bulatnya lebih kecil dari diameter drat ini ya, supaya nanti tidak nyangkut di bagian baknya. Oke, apabila askruknya ini baik-baik saja. Oke. Askruk error itu biasanya disebabkan karena bekasnya seperti ini tadi ya, pernah ambrol. Yang keduanya di bagian ini tidak sepanjang antara askruk dan si magnet ini mengakibatkan si askruk ini bisa patah ya. Oke. Dan sekarang langkah selanjutnya kita akan memasang kembali di bagian magnet. Nah, kita pasang kembali karena tadi proses cara manualnya seperti itu ya. Nah, oke. Itu cara manualnya, dan ini nanti apabila ada suaranya, tetap kita akan bongkar di bagian blok kope ya. Kalau misalnya orangnya mau ya tetap kita perbaiki dari asnya ini. Kalau misalnya nggak mau ya sudah ya. Oke, sekarang kita pasang saja dari bagian magnetis ini. Sebelum kita pasang, kita ukur dari kedalaman drat dulu. Nah, kedalaman drat oke segitu, kemudian kita ukur panjangnya. Wah, sebentar. Panjangnya harusnya sudah aman ya. Itu panjangnya masih aman. Oke, dan langsung saja kita pasang. Kita posisikan ring bikinan tadi di posisi tengah ya. Usahakan posisi tengah supaya magnet lebih menjepit kuat ya. Nah, oke. Sekarang kita coba pasang. Oke. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya, karena di pusher tadi ada kendor di bagian pusher, jadi sekarang langkah selanjutnya kita akan cengkeh di bagian baut pusher ini ya, baut pushernya ini, baut pusher ini. Nah, oke, kita akan cengkeh dulu. Cari obeng dulu. Ya. Kita kenceng guys, sebentar. Nah, kita kenceng seperti ini. Oke, dan di sini baut sudah mentok, tetapi masih kendor. Nah, ini tandanya terlalu panjang baut, maka kita akan melepas dan memotongnya ya. Nah, ini. Dan ini kencengnya sudah mentok, ini sudah nggak bisa diputar lagi. Oke, sekarang kita lepaskan saja. Wih, sampai gak kena cepot. Obeng motor ketok lincip ki, motor dok lincip. Kita lepaskan. Ya, Lemono selalu mengingatkan ukur ulang sebelum memasang baut ini ya. Oke. Oke, sekarang kita lepaskan dulu. Kita lepaskan, kemudian kita potong dan kita pasang kembali ya. Karena ini udah kenceng pol malah oblak. Dan ya wis rapopo, kita perbaiki pelan-pelan.
Oke deh, sekarang kita pasang. Tadi masangnya juga kebalik lagi, wes nggak apa-apa ya. Ini tadi pulsernya di atas, platnya kan harusnya di atas ya. Tadi kalau jenengan lihat dari video pembongkaran nih kelihatan ya. Nah, oke. Tujuannya kemungkinan besar untuk membuat si pulser lebih keluar atau dia intinya dipaske. Nah, intinya seperti itu. Oke, kita coba ganti baut yang lebih pendek ya. Kemudian kita usahakan dia itu bener-bener kenceng. Sebentar, sabar. Oke. Kita kencengin dulu. Oke, dan di sini sudah kenceng banget ya, dari pulsernya sudah kenceng banget. Kita tinggal menyalakan. Ini nanti kasar atau tidak kasar, Lemono kemungkinan besar tetap yang seperti Lemono videokan kemarin, tetap akan melakukan pembongkaran dikarenakan pembenaran pada noken AC. Oke, sekarang kita pasang kembali. Oke, sekarang sudah kita pasang bae, kabel sudah kita rakit. Sekarang kita sambung kontaknya, sambung gitu. Kontaknya yang warna hitam. Nanti kalau kelistrikan tidak mau keluar, tetap kita pancing lagi menggunakan aki yang lain seperti tadi ya. Seperti aki tadi. Jarian lampu dim dipencet. Kang nek. Setrumnya kontennya iki. Setrumnya kontennya iki. Setrumnya habis lagi. Ayo ki jajah diselah nek gak muni minjem aki. Bentar. Jembuk gas tak lo, nek nyelentak lo. Kok nek jebles perselah. Yo, olahraga yo. Oh hehehe. Oh hehehe. Efek-efek kenapa tuh bocor ya? Boleh kunci rawasan ki. Tak kebel tekan pelates.
Wah, jadi ya, mati lagi. Olahraga ki. Sana menalpote ya. Bocor kenapa tadi? Sing suarane iki. Enggak sana bensin. Oke, dan sekarang suara memang masih kletok-kletok. Nah, oke. Di sini tetapi tidak ada getaran. Yang getaran ada di bagian kepala kop ini sebelah kanan. Nah, itu tandanya apa? Tandanya adalah klaker noken A sebelah kanan. Oke. Jadi Lemono sudah mengetahui dari motor ini dan sekarang Lemono akan nyoba sebentar ya. Kita matikan dulu, kita coba dari motore. Jipur rantai nih, jipur rantai nih. Kita akan nyoba motore. Joke pasang nih. Terus gak apa ngembung karena. Oke, dan di sini klaker sudah terjadi ambrol ya di sini. Nah, ini klakernya sampai keluar. Ini terjadi aus pada bagian nabgir. Ini sudah ada penjelasannya di video Lemono. Kenapa dia itu gampang sekali terjadi klakernya itu aus dan jebol ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pemasangan jok dan Lemono akan nyoba sebentar saja. Gak gitu.
Oke, di sini Lemono akan menjelaskan apabila di kamera ada bunyi cepak, knalpot bocor. Kalau bunyi kelotok klaker noken AC ini tak bongkar besok lah kocak lagi ya. Kalau masalah delik nggak ada. Masalah delik nggak ada. Ini motor ini sebenarnya permasalahannya adalah sederhana ya, Rek. Di sini kalau Lemono menyebutkan ini terlalu ringan askruk. Wes sederhananya seperti itulah ya. Kalau dari rasa motornya. Tapi kalau untuk ngeretek irang plus nggak ada ngeretek sama sekali ya. Ini kalau misalnya pengen napas lebih panjang lagi, itu caranya adalah yang pertama askruk jangan pakai ini. Oke. Yang keduanya pistonnya itu lebih dum di bagian tengah yang Lemono ulas kemarin. Oke. Di sini Lemono akan tetap membongkar untuk menghaluskan mesin ini, yaitu terutama di bagian klaker noken as sebelah kanan. Oke. Just gitu aja. Kalau misalnya teman-teman nanti minta divideokan lagi, tetap tak videokan sampai jadi dibawa pulang. Oke. Dan ini Lemono akan berkonsultasi dengan yang punya, karena video awal dengan sebelum dibongkar ataupun mesin itu masih nyala, suaranya tetap kemelotok kayak gitu ya. Itu nanti ada videonya yang Lemono sebutkan di depan tadi. Oke. Kalau penyakitnya hanya ngilangin ngeretek itu sudah finish untuk motor ini ya. Kalau ngereteknya sendiri sudah finish. Oke. Tapi motor ini nafasnya atasnya itu kalau Lemono kurang ya, kurang banget lah. Biarpun dia menggunakan karbu sebesar ini ya, itu perbandingan dari yang pertama terlalu besarnya lemeran juga, selain dari askruk dan piston kurang dum, terlalu besarnya lemeran. Oke. Dan yang keduanya itu knalpot ini tidak setel di bagian motor mesin inilah. Inti sederhana Lemono waktu memasang kemarin kan sudah menyebutkan bahwa knalpot ini nggak sesuai dengan tenaga motor ya. Ini knalpot yang satu ini loh. Oke, yuk gitu aja. Terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono.